Geruduk Kementerian ESDM, Partai Buruh dan KSPI minta Bahlil dicopot. Kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Padahal Presiden sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Begitu LPG hilang di tingkat pengecer, bagaimana mungkin orang berjalan mencari LPG hampir berjam-jam? Jangan anggap semua ini Jakarta atau Jawa, kota-kota besar. Pelosok-pelosok negeri itu pangkalan-pangkalan hanya beberapa saja. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Yang dipakai. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah kita paham, Pak. Tenang, Pak. Ya, tenang, Pak. Kita paham, Bapak ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Paham, Pak ya? Iya, oke. Iya, Bapak. Kita kan pemerintah kan harus mendengar langsung dari rakyat. Saya kenapa turun langsung supaya kita bisa mendengar. Allah menganugerahi Libanon dengan Khalil Gibran, dan Allah menguji Indonesia dengan Bahlil dan Gibran. Presiden punya peralatan, namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden. Begitulah sistem presidensial bekerja. Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden. Ini betul-betul kabinet yang absurd. Jadi kalau di publik terjadi kekacauan dalam soal LPG dan itu akibat dari peraturan menteri sebagai alat presiden, presiden ikut bertanggung jawab. Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan pada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengsarkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan. Jadi sebetulnya dengan logika yang sederhana, Menteri Bahlil mesti mengatakan saya bersalah karena peralatan saya sebagai peralatan tidak mampu untuk mengefektifkan diri menjadi peralatan presiden. Itu sebetulnya etikanya tuh. Ini bentuk dari pemberontakan atau mbalelonya si Bahlil, Mas, sebagai ketua umum Golkar yang merasa partainya paling gede, kursinya paling banyak di DPR setelah PDIP, ya, yang mau menyalahkan akibat kesalahan dia kerja tidak becus diarahkan kepada Presiden Prabowo, Mas. Nah sekarang kalau begini kan rakyat jadi bencinya sama Prabowo, Mas, yang disangka-sangkakan, Mas. Nah itu dia klarifikasi. Prabowo malah bikin susah. Jadi presiden, Prabowo malah jadi susah. Gas susah, gas mahal kan. Yang nggak bener ya siapa? Ya si Bahlil, bukan presiden gitu loh. Nggak ada perintah presiden. Presiden tidak akan memerintahkan itu. Presiden itu orang yang sangat, Presiden Prabowo ya sahabat saya itu orang yang sangat sayang sama rakyat, apalagi rakyat kecil. Karena kan gas LPG 3 kilo itu, Mas, punya pengaruh dengan sektor UKM, Mas. Betul. Kalau susah, nggak dagang tuh, Mas, tukang bakso, nggak dagang tuh tukang nasi goreng, tukang pecel lele. Iya 2 hari ini, Bang Arif. Ya kan? Nah yang salah siapa? Bahlil nggak bisa kerja. Karena itu ya, saya memberikan masukan kepada Pak Prabowo Subianto, sahabat saya, evaluasi si Bahlil, evaluasi seluruh menteri yang gak becus. Betul tuh, Bang Arif. Pecat. Tanya banyak menteri yang tidak paham bahwa dalam sistem presidensial, menteri itu adalah peralatan presiden. Jadi dia mesti menerangkan pada presiden apa aturannya akan dia buat dan menerangkan potensi kekisruhan atau kekacauan. Dalam soal LPG ini udah ada yang meninggal akhirnya kan. Di pertanggungjawaban moralnya artinya Bahlil sebagai menteri tentu harus datang ke publik dan menyatakan bahwa dia salah membuat kebijakan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengantisipasi. Jadi menteri yang tidak mampu mengantisipasi dengan kebijakan yang sebenarnya kebijakan yang dungu sebetulnya, itu mengakibatkan penderitaan rakyat. Orang antri dan dengan alasan bahwa itu hanya butuh antrian sedikit lah demi efisiensi,
distribusi, tetapi kemudian tidak diterangkan tubuh antrian itu bisa menyebabkan emak-emak itu yang berebut dan panik karena seolah-olah ada kelangkaan, dan memang ada kelangkaan. Itu tidak pernah diurai atau dijadikan semacam pelajaran mitigasi kan. Jadi udah 1 minggu problem ini, akhirnya Bahlil itu mesti bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban tertinggi dari seseorang menteri itu di dalam integritas dirinya ada mengundurkan diri. Ini ternyata belum dijalankan perintah Presiden Prabowo. Besok 6 Februari Partai Buruh bersama SPMI 10.000 buruh, saya jamin itu 10.000 buruh akan aksi kembali di depan kantor Kementerian ESDM dan di DPR RI. Besok 10.000 buruh. Kita tunggu hari ini apakah benar-benar dijalankan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM dan jajarannya. Kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Padahal Presiden sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Pantauan tribunnews.com, sebuah truk dan mobil pickup komando sudah terparkir tepat di depan gerbang kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Puluhan buruh terlihat juga bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi. Masa aksi terlihat membentangkan spanduk aspirasi bertulisan ketersediaan gas LPG 3 kg untuk rakyat tidak boleh langka. Selain itu ada juga spanduk bertuliskan kembalikan penjualan gas 3 kg ke eceran atau agen seperti sebelumnya. Lalu spanduk bertuliskan pecat Menteri ESDM Bahlil karena menyusahkan rakyat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Dasko menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, kata Dasko. Dasko menyebut kebijakan menjual LPG 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal. Nantinya, pengecer akan menjadi sub pangkalan, dengan aturan agar harga LPG 3 kg tidak mahal. Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat, ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal, imbuhnya. Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg per tanggal 1 Februari tahun 2025. Kini LPG 3 kg hanya dijual melalui pangkalan. Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan.